Allah tidak akan menguji seorang hamba kecuali sanggup menjalaninya. Jikalau sekarang Bapak Ibu sedang punya masalah, masalahnya berat, susah, itu artinya cuman Bapak yang sanggup menjalaninya. Cuman Ibu yang bisa, yang lain tidak bisa. Makanya diberikan kepada Ibu, bukan pada yang lain. Asalkan kita mau sungguh-sungguh mengganti perbuatan buruk kita di masa lalu dengan menebusnya dengan kebaikan di masa sekarang, maka innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa, enggak ada kecuali. Semua dosa. Apa yang kita tunggu? Kita punya Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Saking penyayangnya Allah kepada kita, walaupun kita banyak dosa, Allah masih manggil kita dengan kalimat, ada manusia pengen menjatuhkan kamu, kamu gak akan jatuh kecuali dengan izin Allah. Ada manusia yang pengen mengangkat kamu, kamu tidak akan menjadi terangkat, menjadi lebih mulia, kecuali dengan seizin Allah. Sampaikan berita gembira kepada orang yang sabar. Berita gembira ini khair. Berita gembira ini kebaikan, dan kebaikan ini Allah sediakan untuk orang yang bersabar. Dan sabar hanya bisa dipraktekkan ketika kita dalam keadaan diuji. Inilah jalan hidup orang beriman. Inilah dua sikap yang selalu ditunjukkan orang beriman, antara syukur, sabar, syukur, sabar, dan dua-duanya bermuara kepada khair dalam hidupnya. Cuman itu doang sikap kita. Ketika diberi nikmat syukur, ketika diuji sabar, dan kita yakin dua-duanya ini bukan kita yang memilih nikmat atau ujian, kita memilih sikap terhadap dua ketentuan itu. Yang menentukan diuji atau diberi nikmat, Allah. Hari ini kita akan diuji apa aja dengan ujian-ujian hidup. Hari ini kita akan dianugerahi apa aja dalam kehidupan kita. Allah yang menentukan. Tugas kita, pilihan kita. Ada banyak cerita-cerita tentang jihadnya Nabi, dan sebagian besar orang yang menolak atau mencari alasan untuk enggak ikut sama Nabi, itu tuh dah pasti terlihat jelas kemunafikan pada diri mereka. Sehingga Allah menggolongkan mereka termasuk orang munafik. Allah marah kepada mereka sehingga menyebutkan dengan kalimat kabura maqtan indallah. Allah marah sekali dengan kata-kata mereka. Di dalam surat yang lain dikatakan mereka itu termasuk orang-orang yang pendusta. Mereka bilang inna buyutana aurah, rumah kami sedang ada banyak masalah ya Rasul, mohon maaf kali ini nggak bisa ikut. Yang lain mengatakan anak saya sakit ya Rasul, maaf nggak bisa ikut. Yang lain mengatakan saya kurang enak badan ya Rasul, maaf nggak bisa ikut. Semua alasan yang mereka katakan, Nabi hanya bilang ya sudah, ya sudah, ya sudah. Tapi Allah mengatakan aku tahu isi hati mereka, dan mereka orang munafik. Kita lahir dalam keadaan tidak punya apa-apa. Bahkan sebelum kita lahir, Allah menciptakan kita dari setetes air yang hina. Sehingga di sini Allah pengen ngasih tahu kepada kita, tahu dirilah kalian wahai manusia. Apa yang mau kalian sombongkan? Coba kalian perhatikan dari apa kalian diciptakan. Kita diciptakan dari setetes air yang sangat hina. Terus apa yang mau kita sombongin? Kita mau menyombongkan harta? Kita tidak lahir dengan keadaan punya bawa harta. Harta itu Allah berikan kepada kita setelah kita lahir ke dunia. Allah yang memberikan kita fasilitas hidup lewat orang tua, lewat pekerjaan, lewat atasan, lewat bisnis, lewat berbagai macam jalan. Tetapi sebetulnya kita tidak lahir sebagai orang kaya. Kita lahir tidak bawa apa-apa, dan kita kembali kepada Allah pun tidak akan bawa. Mukmin yang bergaul, ini salah satu dalil saya tentang gaul ya. Jadi gaul itu bukan gaul, bukan. Gaul itu apa? Yukhalid, bergaul dengan manusia. Al-mu'min, mu'min yang bergaul dengan manusia, lalu dia bersabar atas gangguan mereka. Kayak kita main sosmed kan bergaul berarti kan ya. Tapi sabar dengan para haters. Nah, ini lebih banyak pahalanya atau lebih utama, lebih baik daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Walaupun dua-duanya mukmin. Di sini kelihatan mukmin yang gaul lebih utama daripada mukmin yang tidak gaul. Walaupun sama-sama soleh, sama-sama beriman, harus gaul. Kenapa? Karena dakwah itu adalah pergaulan. Kalau kita tidak mau bergaul dengan masyarakat luas, bagaimana kita akan tabligh, menyampaikan risalah Allah kepada mereka? Bagaimana mungkin risalah Allah ini tersampaikan kepada orang lain? Kalau Nabi lagi di surga, Nabi tiba-tiba mendengar suara derap langkah kaki orang yang lagi jalan-jalan di surga. Jadi kayak kita misalnya lagi jalan tuh terdengar dengan jelas suara sendalnya. Terus Nabi nanya, ya Jibril, ma hadhil khashkhashah?
wahai Jibril, ini langkah kaki siapa? Tiba-tiba Jibril mengatakan, hadza Bilal, ini adalah langkah kaki Bilal. Pas Nabi pulang dari surga, beres hangout, Nabi ketemu dengan Bilal di masjid. Langsung Nabi nanya, ya Bilal, bima sabaktani ilal jannah? Ya Bilal, dengan apa kamu menyusul aku ke surga? Maksudnya, aku ke surga, kamu udah duluan ada di sana dengan suara langkah kaki kamu. Bima sabaktani ilal jannah? Maksudnya, amal apa yang kamu lakukan? Bilal menjawab, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu amal yang saya dawamin, yang saya lakuin setiap hari itu dan gak pernah tinggal adalah berwudu setelah selesai Hubungan istighfar dengan jodoh. Kalau kita ngerasa sulit untuk mendapatkan orang yang kita harapkan, yang kita idam-idamkan dalam hidup kita menjadi permaisuri, jadi bidadari kita, atau jadi imam kita, banyak-banyak istighfar. Dunia itu memang kayak gitu tabiatnya, teman-teman. Tabiat dari dunia itu adalah lelah. Sehingga kalau ada orang yang menghindari capek dengan tidak ngapa-ngapain, itu hal yang agak klise dan naif. Bagaimana dia bisa menghindari lelah? Bagaimana dia bisa menghindari taab? Bagaimana dia bisa menghindari bosan? Bagaimana dia bisa menghindari dalam keadaan susah payah? Sedangkan dia masih berada di sebuah tempat, bumi, dunia yang tabiatnya memang tempat bersusah payah dan lelah. Satu-satunya cara menghindari lelah yang tidak perlu lagi bersusah payah itu hanyalah masuk surga. Minta aja sama Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati itu. Jangan sampai saya rasanya itu kayak gitu-gitu, nggak penting banget. Masa kita jadi nggak bisa tidur gara-gara mantan, kan nggak keren banget kan? Nah mantan mah lagi bulan madu, tidurnya nyenyak, kita nggak bisa tidur, meriang gitu. Dia sakit dikit ada yang belai, kita meriang-meriang, gak ada yang beliin obat, gak ada yang ngasih makan, kan gak keren banget nih. Jadi kayak konyol menurut saya. Jadi gak usah deh yang kayak gitu-gitu mah, gak enak banget. Baper ngeliat orang lain apa misalnya, biasa aja lah. Menjaga pandangan ini bukan hanya bagi laki-laki sebetulnya, walaupun Allah dahulukan laki-laki dari perempuan, karena biasanya yang paling sulit menjaga pandangan itu cowok, laki-laki. Tetapi juga perempuan disuruh menundukkan pandangan, menjaga pandangan, karena itu bisa menjadi penggugur pahala ibadah. Dalam konteks zaman sekarang, mungkin menjaga pandangan bukan lagi soal melihat apa yang di luar, tapi di sosial media. Nah artinya itu juga termasuk di antara pandangan-pandangan yang harus diperhatikan karena fitnahnya sama. Ternyata menjaga pandangan itu juga bisa membersihkan hati. Menjaga pandangan itu bisa membersihkan jiwa. Sehingga kalau kita ngerasa kayak gampang baper, kita ngerasa kayak ada penyakit hati, susah untuk lupain kesalahan orang, gak bisa ngelupain mantan, salah satu caranya adalah jaga pandangan, jangan kepo. Kalau kalian dapat WA, teks, apapun bentuknya, kalau kalian dapat teks, dikirimin teks sama orang yang kalian gak nyaman, jangan langsung dibales. Terus tunggu dulu beberapa lama, mungkin besok dibalas. Kalau kita tunggu sampai besok, kita akan dapati diri kita besok membalasnya lebih bijak daripada semalam. Kenapa begitu? Dalam sebuah perumpamaan, kalau kalian mendapatkan makanan yang panas, jangan langsung dimakan. Tunggu sampai dia agak sedikit hangat atau lebih dingin, baru kalian makan, itu akan sehat. Kalau panas-panas dimakan, itu hanya akan menyakitkan diri kalian sendiri. Begitu juga ucapan. Karena dakwah itu tidak akan berhasil kalau kita takut riya. Karena dakwah itu sesuatu yang ditampakkan. Sedangkan orang kadang-kadang gara-gara takut riya, dia menyembunyikan satu kebaikan sehingga tidak ada yang tahu. Padahal kalau mau dibandingkan, dua-duanya ikhlas nih. Cuman ikhlas itu ada dua cabang. Ada yang ikhlas dengan cara sir, ada yang ikhlas dengan cara jahar. Ada yang ikhlas dengan secara menyembunyikan atau menutup-nutupi satu kebaikan sehingga tidak ada yang tahu. Lalu berlakulah hadis, salah satu di antara 7 golongan yang dapat naungan surga di padang mahsyar, yaitu orang yang menginfakkan hartanya secara diam-diam. Karena Allah capek mendengar curhat kita. Lagian kadang-kadang kita yang dicurhatin ke Allah itu masalahnya itu juga belum selesai. Allah nggak pernah bilang belum selesai juga masalah yang kemarin. Nggak pernah Allah ngomong gitu. Kayak berlarut-larut kamu teh masalah nggak beres-beres. Allah nggak pernah ngomong kayak gitu kan? Tetap aja hambaku ada apa, Allah mendengar. Dan bukan cuma mendengar, Allah yang ngedatangin kita ke langit dunia setiap sepertiga malam. Terus Allah bertanya, hal min dihajah,
Ada nggak di antara hambaku yang butuh sesuatu? Sini, sini, sini. Hal min ta'ib, adakah di antara hambaku yang pengen taubat? Sini aku terima taubatnya. Hal min mustaghfir, adakah di antara hambaku yang pengen minta ampun? Sini aku ampuni dosanya. Allah datangin kita, Allah nawarin jasa kepada kita, masih kita bilang juga Allah nggak berjasa dalam hidup kita? Masih kita bilang kita nggak butuh Allah Subhanahu Wa Taala? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Saya ulang sekali lagi, bapak ibu yang menghalang-halangi anak sudah mampu, sudah bekerja cukup modal, hanya karena tak suka, hanya karena tak suka sukunya, hanya karena tak suka latar belakangnya, padahal orang baik, beriman, takut sama Allah, kalian menanggung dosanya sampai dia akad nikah. Waspadalah. Mudah-mudahan setelah ini tak setuju, juga nikah.